Perkenalkan, saya Ayusandra Dewi. Saya bergabung di Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta sejak tahun 2020. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah pembelajaran listrik otomotif. Pada saat ini saya akan menyampaikan PDD UKPTPT bidang pengajaran pada mata kuliah listrik dan elektronika dasar. Mata kuliah listrik dan elektronika dasar merupakan mata kuliah wajib yang diambil pada semester 1. Beban SKS dari mata kuliah ini adalah 2 SKS teori dan 2 SKS praktik. Tujuan dari mata kuliah ini adalah mengantarkan mahasiswa menguasai kemampuan, kepribadian, dan sikap dan perilaku, serta keterampilan bidang listrik dan elektronika dasar. Cakupan mata kuliah dari listrik dan elektronika dasar membahas pengetahuan terkait dengan dasar-dasar kelistrikan dan juga elektronika yang meliputi pengertian listrik, jenis listrik, besaran dan satuan listrik, hukum Ohm, hukum Kirchhoff, rangkaian seri, rangkaian paralel, rangkaian seri paralel, magnet, relay, solenoid, baterai, metode pembangkitan listrik dan induksi, komponen pasif dan juga aktif, dan juga wiring diagram kelistrikan. Kemudian harapan dari akhir perkuliahan ini akan dicapai mahasiswa yang menguasai sikap, kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pendidik yang profesional. Capaian dari pembelajaran mata kuliah listrik dan elektronika dasar adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang kelistrikan otomotif, dan yang kedua adalah menguasai pengetahuan tentang teknologi otomotif, teori dan praktik pada bidang listrik dan elektronika dasar bidang otomotif. Capaian pembelajaran lulusan yaitu yang pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang otomotif, dan yang kedua adalah menguasai pengetahuan tentang teknologi otomotif, teori dan praktik yang meliputi sepeda motor, kendaraan ringan, perbaikan bodi, alat berat, dan juga desain. Mata kuliah listrik dan elektronika dasar dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan yang di dalamnya terdapat ujian tengah semester, dan di akhir semester nanti akan ada ujian akhir semester. Sistem pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah listrik dan elektronika dasar itu secara sinkron dan juga asinkronus. Sinkronus dilaksanakan di dalam kelas nyata maupun kelas virtual dengan menggunakan Zoom Meeting ataupun Google Meeting. Kemudian untuk asinkronus itu akan memanfaatkan LMS yang sudah disediakan oleh universitas, yaitu Bismart. Metode pembelajaran yang digunakan selama proses pembelajaran yang ada di mata kuliah listrik dan elektronika dasar itu mencakup metode diskusi, ceramah, game edukatif yang berupa kuis, kemudian demonstrasi, nanti juga ada praktik dan juga tugas dalam bentuk proyek maupun studi kasus. Penilaian pada mata kuliah listrik dan elektronika dasar menggunakan sistem pembobotan yang kemudian dikonversi ke dalam nilai huruf. Persentase bobot penilaian berdasarkan aspek kognitif dan juga partisipatif dari mahasiswa. Sedangkan untuk kognitif itu akumulasi bobot penilaian maksimal sebesar 50% yang terdiri dari kehadiran, kuis, tugas, UTS dan juga UAS. Sedangkan untuk bobot partisipatif mahasiswa, akumulasi bobot penilaian sebesar maksimal 50% yang terdiri dari studi kasus dan juga thesis project. Video berikut merupakan dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dukung unsur kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya pada bidang pengajaran yang saya laksanakan melalui metode micro-teaching. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjukkan kompetensi pedagogi profesional dalam proses pembelajaran serta sebagai bagian dari inti dukung dalam penilaian kinerja dosen. Selengkapnya silakan simak tayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Nah, ada yang sedang sakit mungkin? Ada. Baru nggak enak badan atau nggak enak hati ini? Enak hati Bu. Oke, ya. Semoga nanti dengan mengikuti perkuliahan listrik dan elektronika dasar yang nggak enak hati, hatinya jadi enak. Kemudian yang sedang tidak enak badan ya
jadi tambah seger gitu ya, bukan malah jadi tambah sakit gitu ya. Nah, sebelum kita mulai pertemuan pada pagi hari ini, yuk silahkan salah satu untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Kakak, tempat duduk siap gerak. Berdoa, mulai. Berdoa tidak dibatasi. Nah, sebelum kita masuki pertemuan pada pagi hari ini, seperti biasa kita akan absen dulu. Silahkan teman-teman semuanya mengakses siakat kalian. Kemudian di sini sudah saya buatkan tokennya. Token presensinya adalah TG1G. Silahkan untuk diakses. Sudah? Sudah. Ya, oke. Nah, kita akan masuk ke rangkaian listrik. Sebelumnya, teman-teman semuanya, seperti yang sudah saya sampaikan berkali-kali di awal-awal pertemuan kemarin, di sini referensi yang bisa teman-teman gunakan sebagai acuan dalam belajar. Referensi ini teman-teman bisa mempelajari terkait dengan yang namanya kelistrikan. Nantinya kelistrikan itu bisa teman-teman gunakan juga di semester setelahnya, karena listrik dan elektronika dasar ini kan memang sebagai mata kuliah dasar gitu ya. Nantinya bisa digunakan sebagai dasar kalian ketika nanti di semester selanjutnya menempuh mata kuliah listrik dan elektronika otomotif misalkan, ataupun engine management system dan lain sebagainya yang nantinya memang di sana membutuhkan pemahaman-pemahaman kalian menganalisis suatu rangkaian kelistrikan. Oke. Nah, di sini saya ada gambar gitu ya. Kita mau ngomongin, kemarin kan kita sudah membahas terkait dengan tegangan, arus, dan hambatan. Seperti yang sudah kita diskusikan kemarin, ada beberapa hal yang berkaitan dengan yang namanya listrik gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang listrik, itu kita tidak akan jauh-jauh dengan yang namanya tegangan, arus, dan hambatan. Oke. Nah, dari gambar yang ada di depan, apa yang bisa kalian pahami? Kita akan membahas terkait dengan tegangan terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya tegangan itu? Mau Mas, apa tegangan? Suatu apa? Apa ya? Lupa, kemarin belum dibaca lagi. Oke, diartikan tegangan itu adalah, orang-orang tuh banyak yang mengatakan tegangan itu seperti beda potensial. Ingat nggak kalau ngomongin tentang itu? Ya, beda potensial yang ada pada setiap kutub-kutub positif, ada negatif. Kalian sudah belajar terkait dengan elektron, neutron, dan juga proton. Oke. Nah, dari sanalah kenapa listrik itu bisa terjadi, karena ada loncatan dari elektron. Ini adalah gambar yang berkaitan dengan arus. Apa itu arus kemarin? Mas Afif apa? Kumpulan molekul yang mengalir. Yang mengalir. Ini arus itu adalah alirannya. Apakah alirannya itu akan kencang atau dia akan lambat? Nah, itu nanti juga ada faktor-faktor yang membuat si aliran ini itu bisa bergerak seperti apa. Ini gambar apa? Dia akan menganalogikan apa? Hambatan. Hambatan. Jadi ketika kita ingin mengontrol ataupun kita ingin mengatur suatu arus, ketika kita juga ingin melihat tegangan, misalkan memaksimalkan tegangan, meminimalisir tegangan, atau mempercepat arus, memperlambat aliran arus, maka kita bisa menggunakan yang namanya hambatan. Jadi di sini kalau kita mau ngomongin terkait dengan rangkaian listrik gitu ya, tentu saja rangkaian, namanya juga rangkaian. Rangkaian itu pasti membutuhkan yang namanya komponen-komponen pendukung, gitu kan? Suatu kelistrikan itu dapat berjalan dengan baik ketika ada komponen-komponen yang memang dia itu bertugas sesuai dengan fungsinya. Kita akan masuk ke yang namanya rangkaian kelistrikan. Rangkaian kelistrikan di sini bisa dibagi menjadi 3 macam. Ada yang namanya rangkaian seri, rangkaian paralel, dan juga rangkaian campuran gitu ya. Jadi apa rangkaian campuran? Rangkaian campuran itu ya berarti gabungan dari rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri
Rangkaian seri itu ya namanya karena seri, maka dia itu disusun secara berderet. Ya, berderet. Kemudian bagaimana kok berderet? Kadang kita itu akan bingung gitu ya terkait dengan rangkaian yang disusun secara berderet, rangkaian disusun secara paralel gitu ya. Itu sok membingungkan gitu ya. Nah, agar lebih mudah gitu ya, rangkaian seri berderet. Berderet itu maksudnya seperti apa? Seperti teman-teman ini. Kalau duduk ini bareng-bareng gini, jejer. 1, 2, 3, 4. Ini adalah rangkaian disusun secara seri, atau teman-teman ini duduk secara seri. Kenapa? Karena tangan kalian itu bisa saling bergandengan langsung gitu ya. Prinsipnya dari rangkaian seri itu seperti apa? Rangkaian seri itu jika salah satu komponen dicabut ataupun rusak, dia akan mematikan semua fungsi ataupun semua sistem yang ada. Kenapa? Ya tadi kan kalian gabungan gitu ya, kalian saling bergandengan. Kemudian salah satu, misalkan di bagian Mas Faiz di sini lampunya mati misalkan. Akhirnya ketika mati, di sini kan tidak ada jalan untuk mengalirkan listrik, maka dia akan tertahan di sini sehingga semua fungsi yang ada itu pasti akan mati. Nah, ini ada contohnya gitu ya. Ini prinsip rangkaian seri. Saya tampilkan dulu semuanya agar nanti teman-teman juga bisa membaca dan juga memahami gitu ya. Di sini ada rangkaian total, karena kalau kita ngomongin tentang rangkaian seri, nanti dia dihubungkan dengan tegangan, arus dan juga hambatan, pasti kita nanti akan mencari yang namanya hambatan total atau resistensi total. Bagaimana cara menentukan resistensi total? Karena dihubungkan secara seri, maka tinggal ditambahkan saja R1 tambah R2 tambah R3 tambah R seberapa itu, sampai 100 ya berarti tambahkan sampai R100. Nah, itu adalah totalnya, R totalnya. Nah, yang di sini yang perlu kalian pahami, nanti di bagian rangkaian seri dan juga rangkaian paralel itu ada prinsip yang membedakan. Prinsipnya apa? Kalau untuk rangkaian seri, berarti karena tadi disusun secara seri, maka arus total itu akan sama dengan semua arus yang melewati. Ya, yang mengalir ataupun yang melewati. Jadi arusnya di tempat Mas Emil, di tempatnya Mas Habib juga sama, Mas Faiz sama, Mas Iksan juga akan sama, seperti itu. Sehingga tadi ketika ada salah satu yang mati, maka semuanya akan putus mati. Tapi ketika arusnya itu sama, tegangannya akan berbeda antar komponen itu tadi, antar titik itu tadi. Jadi tegangan miliknya Mas Emil, Mas Habib dan lain sebagainya itu akan berbeda. Itu yang perlu kalian pahami, gitu ya, terkait dengan rangkaian seri. Nah, salah satu contoh soal, gitu ya, bagaimana cara kalian menentukan nilai resistensi totalnya? Jika, nah itu kan sudah dituliskan, ada 3 rangkaian, ada 3 komponen resistor yang disusun secara seri, kemudian dia memiliki nilai masing-masing, ada 6 ohm, 4 ohm dan juga 2 ohm. Bagaimana menentukan R totalnya? Seperti yang sudah disampaikan di awal, R total itu adalah penambahan dari semua hambatan ataupun semua resistor yang ada. R1 tambah R2 tambah R3, sehingga 6 ditambah 4 tambah 2 sama dengan 12. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum? Oke. Nah, kita masuk ke rangkaian paralel. Kalau di rangkaian paralel tadi rangkaian seri itu berarti dia disusun secara berderet. Kalau rangkaian paralel, nah ini seperti Mas Habib dengan Mas Nugroho. Dia titik tertentu, dia sebagai percabangan gitu ya. Maka ketika salah satu nanti dicabut, salah satu rusak, apa yang akan terjadi? Komponen yang lain tetap menyala. Komponen yang lain akan tetap menyala. Kenapa seperti itu? Karena aliran listriknya? Aliran listriknya yang mati itu tidak mempengaruhi yang tetap bisa nyala. Oke, bagus jawabannya. Jadi tidak akan mempengaruhi. Kenapa? Seperti kalian, kalau kalian itu sudah merasa tidak enak gitu ya, kemudian kalian akan move on, itu kan bisa. Nah, rangkaian paralel pun juga sama.
Jadi kalau misalnya di sini ada kerusakan, saya nggak mau lewat situ, saya move on, saya mau ganti, nggak masalah. Jadi nggak ada kamu juga nggak masalah, saya tetap bisa menyala, saya tetap bisa mengalir, gitu ya? Oke. Nah, ini prinsipnya. Kemudian yang harus kalian pahami, bedaannya adalah ketika nanti cari rangkaian total itu dari, kalau seri itu kan tinggal ditambahkan. Tapi kalau untuk yang paralel itu dia perlu treatment khusus. Jadi dia itu 1 per N1 ditambah. Jadi seper gitu ya. Namanya paralel itu kalian ingat-ingat kalau paralel berarti ada per gitu ya. Jadi ditambahkan dulu per gitu. Kemudian karena tadi berbeda-beda alirannya itu, karena saya mau move on gitu ya, nggak akan sama, tidak akan mempengaruhi. Sehingga yang sama dari rangkaian paralel itu adalah tegangannya akan sama di setiap titiknya, tetapi arusnya akan berbeda-beda. Kemudian ketika ada rangkaian semacam itu kan tadi paralel gitu ya, antara titik E dengan A dengan C, dia itu akan ada percabangan, dia akan saling terhubung, F, B dan juga D juga akan saling terhubung. Kemudian bagaimana cara menghitung tahanan totalnya? Berarti kita akan cari seper RT-nya terlebih dahulu. Kalau sudah ketemu gitu kan, baru nanti nah ini kan seper RT 3 plus 1 plus 2 bagi 12. Kenapa kok di bawahnya itu adalah 12? Ini matematika dasar. Itu kan contohnya adalah seperti ini kan. Karena menyebut yang terbesar 12. Oke, jadi itu betul. kelipatannya jadi bisa diambil dari 12. Ya. Nah, ini kan disamakan Ya, penyebutnya. disamakan penyebutnya. Oke, ya betul Mas Eden. Jadi disamakan penyebutnya dulu, sehingga kalau 4 jadi 12 berarti dikalikan 3. Kalau 12 tetap 1. Kalau 6 jadi 2. Oke. 5, 6 per 12. Tapi di sini ingat masih seper RT. Kalian butuhnya adalah R totalnya, sehingga 12 dibagi 6. Hasilnya adalah 2. Paham? Oke. Kalau paham berarti nanti ketika ada tugas kalian paham ya. Ya, dan di sini adalah rangkaian kombinasi. Tadi dikatakan rangkaian kombinasi adalah gabungan antara rangkaian seri ditambah dengan rangkaian paralel. Contohnya di tempat kita gitu ya. Karena kita kan orang otomotif gitu ya. Nah, contoh dari rangkaian kombinasi ini adalah pemasangan pada headlamp. Gitu kan? Jadi di situ ada headlamp, ada 4 lampu yang dipasangkan ada yang dipasang secara seri dan juga diparalelkan. Sehingga kalian harus tahu kalau misalkan ada sesuatu yang mati gitu misalkan. Nah, ini yang mati yang di bagian mana? Berarti kalian harus paham dulu, diurutkan dulu rangkaiannya seperti apa. Sehingga kalian bisa ngecek. Oh, tadi misalkan di bagian rangkaian yang serinya, kalau di bagian rangkaian serinya otomatis tegangannya itu bagaimana tadi prinsipnya kalau rangkaian seri? Harusnya tetap tapi tegangannya berbeda-beda. Oke, tegangannya berbeda-beda sehingga dicek. Oh, di sini ternyata yang mati adalah di sini karena arusnya itu mati semua. Mati satu jadi mati semua, tidak ada gitu ya. Nah, sehingga kalian perlu melakukan analisis, diagnosis dari rangkaian tersebut. Ini ada beberapa video gitu ya, tapi nanti video ini bisa dilihat karena sudah saya masukkan di Bismart juga, kalian bisa mengakses Bismart, nanti bisa dicek sendiri. Nah, ini ada tugas, nanti silahkan teman-teman semuanya di sini untuk mengerjakan tugas ini ya. Jadi di sini ada rangkaian, ada 4 resistor. Kemudian nanti silahkan dicari berapa nilai R totalnya. Ini kan berarti sudah gabungan ya. Ada yang seri, ada yang paralel. Kalian harus mencari dulu. Yang dicari apa dulu kalau untuk yang pertama ini, rangkaian pertama ini agar memudahkan. Cari rangkaian apa dulu? Seri dulu. Oke. Jadi kita akan cari rangkaian seri terlebih dahulu, kemudian baru diparalelkan. Nah, yang kedua ini juga sama. Jadi nanti silakan untuk dikerjakan setelah ini ya.
Di sini ada beberapa komponen resistor. Di situ ada yang paralel juga, ada yang di seri juga, sehingga nanti cari terlebih dahulu yang paling mudah untuk dikerjakan. Kalau ini apa dulu berarti? Itu seri Paralel terlebih dahulu, kemudian gimana Mas Nugroho? Di paralel baru dia akan ketemu untuk yang serinya. serinya. Oke, gitu ya. Paralel itu yang mana? Yang 484. Tambah itu. Ya kan? Iya. Kemudian nanti ketika sudah ketemu di seri. Serinya. Silakan untuk mengakses di Smart. Kemudian dikerjakan juga kuisnya. Oke? Oh, dia sudah melakukan terus sendiri ya. Jadi di sini ada rangkaian untuk memudahkan kalian untuk memahami rangkaian seri dan juga paralel. Saya butuh 2 orang gitu ya. Nanti silakan kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian. Monggo, siapa yang ingin bergabung dengan siapa, nanti coba kalian membuat suatu rangkaian. Boleh kalian coba rangkaian seri, boleh pakai rangkaian paralel, boleh gabungan. Kalian bikin desainnya terlebih dahulu di buku kalian, kemudian salah satu nanti coba maju ke depan, kemudian presentasikan apa yang sudah kalian buat dengan menggunakan trainer ini. Jadi kalian kalau mau maju terlebih dahulu melihat trainer yang ada di sini, ini kan ada beberapa komponen resistor gitu ya. Terus di situ mungkin kalian mau, saya pengen pakai lampu gitu ya, boleh pakai lampu juga nggak apa-apa untuk melihat agar dia nyala atau tidak gitu kan. Nah kemudian baru nanti silakan diterapkan. Ini kalian bikinnya rangkaian apa sih? Oke, saya berikan waktu 3 menit untuk berdiskusi dengan teman kalian. Aku rangkaian apa? Rangkaian paralel ya. Iya. Oke, berarti butuh 2 lampu, 2 saklar, sama ya, pokoknya. Oke, sudah? Ya. Ya. Kalau sudah selesai berdiskusi, monggo silakan siapa yang ingin maju ke depan. Tidak perlu saya tunjukkan. Emil. Oke, boleh. Kelompoknya Mas Emil. Monggo, Mas Emil sama Mas Habib. Di sini ada untuk kabelnya bisa digunakan. Nanti disampaikan ke teman-temannya. Ini loh, saya tuh mau rangkai ini loh, gitu ya. Karena kan nanti habis ini kita juga akan praktek. Jadi kalian butuh memahami hal semacam ini. Jangan sampai kalian salah nanti ketika mengukur, wah malah terus merusak multimeter. Kan biasanya ada yang seperti itu. Yang seperti apa Mas? Ini dirangkai dulu atau sama di sebelah sini? Dirangkai dulu boleh, atau kamu mau merangkai sambil menjelaskan juga nggak masalah. Oke. Ya. Keduanya aja seri ya. Kan juga pasti nah paralel itu bisa aja. Ya. Silakan yang lain untuk diperhatikan ke depan. Di sini Mas Emil dan juga Mas Habib sudah membuat suatu rangkaian gitu ya, dan akan menjelaskannya. Monggo Mas. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Mas. Saya bersama Mas Habib sudah membuat suatu rangkaian untuk rangkaian seri. Rangkaian seri di sini adalah rangkaian yang seperti yang dijelaskan tadi, rangkaiannya berderet ya. Ya, jadi rangkaiannya dari urut komponen yang kita gunakan ada baterai, kemudian pengamannya fuse, kemudian ada saklar, dan juga bebannya lampu. Rangkaiannya di sini dimulai dari baterai. Jadi yang pertama dari baterai ini arus positif, dia menuju ke fuse, lalu fuse keluar masuk ke saklar, ya saklar keluar masuk ke ban lampu, terus yang satu lagi itu dia dari main program tuh negatifnya masuk ke baterai yang di main. Ya.
Apakah sudah paham teman-teman? Bisa diulang lagi mas. Oke, silakan. Sebenarnya saya tidak mendengar. Mungkin yang keras karena bisa jadi temannya nggak denger ya kan. Oke. Ya, siap. Oke, saya ulangi. Dari yang pertama itu dia dari baterai yang plus positif, dia itu menuju ke fuse. Oke. Dari fuse keluar, dia masuk ke dalam saklar. Selanjutnya saklar keluar, dia masuk ke beban lampu. Yang plus. Selanjutnya yang negatif dari lampu, dia menuju ke negatif baterai. Oke. Jelas itu. Oke, bagaimana? Jelas. Oke, ya kita berikan aplaus kepada Mas Satu dan silakan di. Ya, oke itu untuk contohnya. Jadi teman-teman semuanya sudah mulai memahami apa yang namanya rangkaian seri, paralel dan juga nanti campuran. Dan teman-teman nantinya juga akan melaksanakan praktik gitu ya, sehingga akan lebih memahami apa yang namanya rangkaian tersebut. Karena hanya mungkin beberapa orang itu paham kalau di desainnya, tetapi ketika sudah diaplikasikan ke dalam kendaraan, betul bingung gitu ya, ataupun ke trainer itu akan jadi bingung. Sehingga nanti kita akan kuatkan di praktiknya. Mas? Perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke. Terus tadi Harus. oh ya. Tadi yang apa penjelasan yang dari arus hambatan sama Tegangan. Oke. Terus kan tadi juga ada praktiknya. Oke. Mas Wais apa? Itu cara menghitung hambatan di rangkaian seri dan paralel. Oke, ya jadi kita diskusikan untuk hari ini gitu ya, terkait dengan rangkaian kelistrikan dari seri, paralel dan juga campuran gitu kan. Baik itu tadi kalian sudah mengenal prinsip dari rangkaian seri seperti apa, rangkaian paralel, kemudian aplikasi dari rangkaian campuran itu seperti apa. Kemudian minggu depan apa yang bisa kalian pelajari? Nah, kalian akan mempelajari terkait yang namanya hukum Ohm, Kirchhoff dan juga Weston-Bridge. Kenapa kok kita akan membahas terkait hukum Ohm dan juga hukum Kirchhoff gitu kan? Karena tadi di setiap rangkaian itu kan kalian akan melihat untuk mendiagnosis itu kan melihat arusnya seperti apa, tegangannya seperti apa. Maka kita perlu yang namanya hukum Ohm dan juga hukum Kirchhoff untuk melihat nilai-nilai dari setiap kelistrikan yang ada di rangkaian. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Jika memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri untuk pertemuan pada siang hari ini dengan berdoa. Monggo silakan salah satu untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Mari duduk siapkan mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini. Berdoa mulai. Oke, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.